A green belt of rainforests, stretching vast in the equator. The land stretches wide into 3 different time zones. In the middle of it is the island of Borneo. The indigenous people have lived from this land since ancient times. Mother Earth provides for them. Now, it's soil nurturing those people in different ways. Plantation industry. This industry may harness different opinions from the people from all across the globe. Proliferation of palm oil also poses a massive environmental threat. Each year, palm oil plantations destroy millions of acres of forested land. All of this makes the palm oil industry one of the worst environmental offenders on the planet. The ubiquity of palm oil has become such a hot-button issue that the European Union decided to ban subsidies of palm oil and biofuels by 2020. But as it eats away at the world's rainforests, many of which are claimed by indigenous people, This is another side of the story from the people nurtured by Borneo's land in the northern area of Nunukan. Daerah ini sebelum ada negara sudah ada 2 penguasa. Karena di daerah kami ini ada Tulin Onsoy, ada Subuku. Berarti kita hitung Pak 800 tahun Pak kita di sini. Kalau kita lihat telusuri. Nah, berarti kan belum dijajah kita kan saya bilang. Apalagi Indonesia terbentuk kan belum lah. Jadi duluan lah kami di sini. Kalau dulu tanam palawija seperti jagung, pisang itu, kacang, bawa ke Nunukan dulu. Itu aja penghasilan gitu. Sekitar tahun 80-an ke bawah. Kalau 80-an ke atas itu sudah banyak perusahaan kayu. Jadi orang terlibat juga di pekerjaan itu. Tahun 2000-an itu mulai perusahaan perkebunan terutama KL ini. Karena memang kami juga sangat tersulir menyangkut masalah pendidikan, Pak. Jadi dari misi saja, dari gereja, dari agama saja yang kami nyekolahkan kami. Kami itu belajar buta-buta saja. Yang penting tahu membaca, tahu menulis. Sudah tahu baca nulis nih, udah berhenti. Pendidikan itu tidak penting. Jadi dipentingkan untuk mencari kebutuhan hidup. Saya masih kecil itu masih menggunakan lampu pelita Pak. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang masih sedikit, itu tidak memungkinkan PLN masuk. Bayang saja adanya pendidikan di daerah wilayah kami, Subuku dan Tulin Onsoy ini, ya, itu tahun 2005. Baru pada pendidikan SMA, baru ada pendidikan SMP Pak. Dulu ya sangat prihatin, kita mau ikut ujian anak sekolah SMP harus ke Nunukan. Dan daerah ini juga ada bukan karena gampang tetapi penuh dengan perjuangan. Living in the outmost corner of Indonesia, the Agaback tribes welcomed their new adopted family from the faraway Indonesian islands. These people came from the National Transmigration Program. Kita masih kecamatan Nunukan. Terus dulu kita ditawarin untuk disetujui atau tidak. Jadi kita setuju tahun 92. Jadi dipanggil salah satu saya yang juru bicara. Saya bilang kami pada prinsip setuju adanya TRAN. Saya daerah maju itu harus ada pembauran, Pak. Maka saya katakan kami terima, akhirnya diterima, Pak. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, NTB. Iya, banyak di sini. Ini 500 kakak ini. Cuman bertahap datangkan kan. Kalau tanya, ada kenapa sama adik itu saudara saya? Nah, padahal bukan saudara saya, tapi sudah dianggap saudara, Pak. Saudara-saudara kita ini memang dari Jawa ingin merubah taraf hidup yang lebih baik. Mungkin di Jawa mereka tidak punya tanah mungkin tanah orang, mungkin nyewa. Dengan transmigrasi inilah mereka diberi tanah kan. Biasanya sebelum kita datang tuh kebun sudah ada, kita tinggal ngerawat aja. Jadi sekarang kita datang kan belum ada kebun, Pak. Wah, hutan ini masih kan baru ditumbang, Pak. Jadi gersang sekali kan, panas sekali dengan hamparan yang sekian luas ini kan.
Ya kalau dulu ya ibarat orang itu ya seperti Nusa Kambangan 2. Bisa masuk nggak bisa keluar. Karena transportasi kan dulu susah. Masuk ke sini, hutan kan. Gimana nggak susah akses satu-satunya jalan ke Nunukan itu semua hanya lewat air. Ketika musim panen semua nggak bisa dijual ini barang Pak. Hasil sayur-sayur nggak bisa dibawa ke sana Pak, busuk. Pisang, nggak laku pisang ya biar masak di pohon, kadang ditumbang. Kalau ada makan ternak, makan ayam, kasih makan kambing, sukun itu nggak ada nilainya. Kita panen kedelai, kita bawa ke Nunukan, kalah dengan harga kedelai yang dari Jawa. Karena kos kita tinggi, ya kan? Biaya pupuk dan segala macamnya tinggi, sementara transportasi kita bawa ke Nunukan juga tinggi, pakai air. Masyarakat supaya mereka tahan hidup, okelah ayo kita buka hutan sama-sama. Sejarahnya ya memang panjang beliau, memang semua itu perlu pengorbanan. Mengingat luas lahan ataupun luas wilayah Nunukan ini sangat luas sekali dan memungkinkan untuk sektor perkebunan ini kita kembangkan gitu, sehingga itu layak untuk kita kembangkan. Kalau yang di Nunukan itu, yang kebanyakan itu adalah lahan hutan produksi. Nah, itu ada hutan produksi. Terus ada hutan produksi yang berizin. Hutan produksi yang berizin itu adalah biasanya HPH. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah ada 20 perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit ini yang sedang berinvestasi di Kabupaten Nunukan. Karang Juang Ijo Lestari itu berdiri sejak tahun 98. Kita ada di Nunukan, ada grup kami di sini cuma 4 perusahaan yang ada. PT Bulungan Jawa Perkasa, ada PT Tirta Madu Sawijaya, dan PT Bumi Menggaris Indah. Dan itu satu kesatuan dengan FAP Agri. Dari dulu, sejak berdiri, FAP Agri ini dikelola secara profesional, secara independen, dan tidak berafiliasi ke manapun. Sehingga ini lagi-lagi kita bisa katakan bahwa ini adalah perusahaan anak bangsa. Kita kelola secara profesional, kita kelola secara independen untuk hasil-hasil yang terbaik. Reaksi masyarakat untuk tidak terima perusahaan nggak ada. Yang ada masalah sedikit, masalah lahan saja, konflik lahan. Ada yang mengklaim, cuman kan sebagian kecil. Karena termasuk baru-baru tadi ada kasus di tahun kemarin, ada masalah Banas dengan perusahaan. Ya, tapi itu kan persoalan internal Banas. Cuman kadang disusupi orang lain, isu-isu bahwa perusahaan begini. Kalau kami sih enggak. Ya ancamannya dulu karena orang bisik kita jangka provokator, nanti konflik, nanti tanah kita habis. Akhirnya sebanyak orang ribuan juga enggak tuh habis, tanah masih ada kosong. Malah kan perkembangannya kita rasakan. Nah kalau saya pikir dulu tanah kita luas, sedikit manusianya berkembang. Dan memang sangat dilematis juga daerah kami ini tadi, karena ada yang juga bilang, oh sawit itu tidak bagus, merusak lingkungan dan sebagainya. Tetapi kalau mau maju, ya kalau tidak ada investasi ya susah. Jadi kalau dibilangkan mengganggu lingkungan ya, itu ya orang-orang yang mungkin tidak suka dengan pihak perusahaan. Saya kira selama ini ya aman-aman aja kok. Semua sektor itu, saya kira apapun itu ya, pasti ada plus minusnya gitu ya, tidak terkecuali di sektor perkebunan ini gitu. Sisi positifnya itu sebenarnya jauh lebih besar. Tetap kami juga mengarah ke hubungan baik dengan melalui ke tokoh adat, ketua adat sama desa untuk menyelesaikan yang lebih persuasif. Jadi dengan soft yang nggak sampai melonjak tinggi gitu. Harapan dari manajemen begitu. Oke, ini adalah kedua tim mulai memasuki lapangan. Ini adalah
pertandingan sengit untuk memperebutkan. Thousands of people have benefited from the land in the northern Borneo. These people have the right to make sure their lands are well protected. Therefore, the plantation companies that establish their business here should follow the terms and conditions. Sebenarnya dari izin yang kita berikan ke pihak swasta itu ada sekitar sebenarnya 200-an ribu hektar ya. Sampai dengan saat ini yang sudah produktif ataupun sudah tertanam itu sekitar 130 ribu hektar. 25% dari keseluruhan 130 ribu hektar tadi itu masih oleh petani mandiri kita yang ada di Nunukan. Dulu itu namanya proses izin lokasi. Setelah izin lokasi ada, dia diberikan kesempatan selama 2 tahun untuk memperoleh lahan. Setelah lahan ada, baru naik ke proses selanjutnya itu memperoleh izin usaha berkebun. Setelah memperoleh izin berkebun, ada kemungkinan sudah setahun sudah punya biaya, baru mengusulkan untuk HGU. Ya, kita kasih kesempatan dulu, tapi aturan yang baru, izin lokasi atau KKP, setelah itu harus mengurus HGU dulu, baru izin IUP-nya. Nah, itu ada. Sekarang ada perubahan terbaru lagi. Tentu dari perusahaan-perusahaan ini kan udah tahu semua persyaratan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya untuk bisa mendapatkan izin, terutama izin lingkungan ya di Dinas Lingkungan Hidup. Semua persyaratan itulah disiapkan. Yang tadi itu izin lokasi ya. Jadi waktu masuk ke sini kita tinggal memverifikasi berkasnya untuk bisa mendapat kelayakan dari kami ini mendapatkan izin lingkungan. Dari 20 perusahaan itu ada sekitar 11 itu 9 diantaranya AMDAL karena dia punya kebun dan pabrik. Ada juga 2 perusahaan hanya pabrik, jadi hanya UKL. Kita itu kan ada pengawasan, terus ada namanya RKT, rencana kerja tahunan, jadi kita awasi dari situ. Jadi awalnya kalau lahannya 10.000 itu biasanya dia perencanaannya berapa tahun dia melaksanakan 10.000 itu sampai selesai. Masalah lingkungan itu tadi yang 10.000 ini tidak perlu harus ditanami semua. Di dalamnya itu harus ada lahan konservasi. Seumpama lihat di situ ada binatang-binatang apa yang ada di situ atau burung-burung apa di situ, itu disisakan untuk dia sedikit. Nah, atau lahannya di situ memang agak kurang bagus ditanami ya kayak berawa, itu jangan di itu. Supaya habitatnya mereka itu masih ada itu. All the sweat and tears that fell on the dirt has brought a significant impact on the area that was written on the paper reports. How do these impacts bring benefits to the local community? Untuk tenaga kerja lokal, kita selalu menyampaikan kepada perusahaan, setiap perusahaan yang buka, kita wajibkan untuk menyerap tenaga kerja lokal dulu. Apabila tidak penuhi tenaga kerja lokal, baik dari segi skill maupun dari segi pendidikan, bisa dikatakan bahwa mereka bisa menyerap tenaga kerja yang di luar daripada masyarakat di sekitar kawasan pekerjaan. Kalau potensi lapangan kerja sangat besar, khusus perkebunan mungkin sekitar 70%. Karena luas lapangan perkebunan juga sangat besar, maka presentasi penerimaan untuk tenaga kerja lapangan di perkebunan juga sangat besar. Memang dalam hal ini untuk kabupaten setiap 3 bulan sekali memberikan masukan kepada masing-masing perusahaan, kebutuhan hak atas pekerja, kebutuhan kesehatan atas pekerja, itu dulu yang terpenuhi. Kalau dari perusahaan perlindungan dengan karyawan, artinya kebutuhan karyawan baik dari perumahan maupun upah maupun kesehatan itu terpenuhi. Kalau perumahannya sih bagus Pak. Kan kalau di sini kan kita listriknya kan gratis, airnya juga. Kalau untuk fasilitasnya kesehatan gitu kan, ya, kayak BPJS atau apa gimana gitu, ada. Piring, sendok, kursi, lemari, karpet, datang tinggal bawa baju. PT FAP Agri ini berlokasi di daerah di mana tempat saya besar, di mana tempat saya tinggal. Dengan latar belakang pendidikan saya S1 Sarjana Teknik Lingkungan, saya juga ingin memajukan lingkungan di sekitar rumah saya, Pak. Ya, karena lapangan kerja itu
dari masyarakat itu luar biasa kan. Perusahaan juga, anak-anak kita bekerja di sana, baik pun di bidang security, di bidang perkebunan, di pabrik apa semua. Saya juga pengen anak saya harus ada kerja di sini. Ya kehidupannya inilah lebih bagus ya. Saya juga mendapat kesempatan untuk bisa mengembangkan diri, Pak. Saya difasilitasi untuk mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang memang itu sifatnya soft skill atau mengembangkan diri, Pak. Pada dasarnya banyak sih teman-teman yang sudah bekerja di sana dan mengurangi daripada pengangguran. Masyarakat yang sudah tersentuh dengan perkebunan kelapa sawit sudah banyak yang menyatakan itu baik dan sangat membantu masyarakat. Ya kalau manfaat yang saya rasakan selama ini luar biasa Pak. Sangat membantu untuk khususnya di wilayah pedesaan di sini karena ada kerjasamanya Pak. Disebut kontraktor lokal. Jadi saya mendapatkan pekerjaan ini, aktivitas ini lewat komunikasi dengan orang lapangan. Jadi disesuaikan juga dengan anggaran-anggaran yang bisa saya kerjakan. Lahan yang dikelola koperasi ini yang diserahkan ke pihak KHL adalah 4.240 hektar. Itu dikelola. Yang menjanjikan perkembangan masyarakat hanya KHL, sawit saja Pak. Bukan KHL, karena KHL itu juga bawa sawit jadi sawitnya, setahu kita. Karena Sumatera, Riau maju saya bilang dikenalnya karena apa? Karena sawit di situ. Dan sawit kebutuhan masyarakat tidak tahu beratus jenis dia. Maka sawit komoditi unggulan maksud saya begitu. Alhamdulillah untuk sektor perkebunan ini sangat membantu kemajuan perekonomian kita. Kebetulan untuk sektor perkebunan ini kita 25% ya mempengaruhi PDRB Kabupaten Nunukan. Kami masyarakat Nunukan sangat bersyukur sekali dengan adanya perkebunannya, terutama perkebunan kelapa sawit ini. Kemajuan ya pembangunan kami baik dari sisi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan itu sangat signifikan sekali. Perkembangan di kita itu kayak contoh yang kebun mandiri aja, dalam waktu 10 tahun kita berkembangnya itu sekitar 117% loh. Sekarang Pak itu uang beredar itu di wilayah 3 dengan Nunukan itu hampir sama. Padahal penduduk di sana itu 1/4 penduduk Nunukan itu ada di sana. Tenaga kerja di sana itu kurang lebih 15.000. Nah, itu kalau dikali 5 juta per kepala itu berapa? Masyarakat di sana itu rata-rata ya punya mobil, punya motor. Dengan waktu yang singkat ini daerah kami ini sangat berubah dan sangat memang ya cepat sekali. Kebetulan perkebunan kelapa sawit ini kan banyak di daerah-daerah pedesaan seperti itu, dan mereka dalam hal seperti infrastruktur, pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan mereka juga masih sangat minim sekali. Ya kadang-kadang kita pemerintah daerah itu terbantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Mereka ada yang buat sekolah-sekolah, kemudian juga bekerja sama dengan dinas kesehatan kita dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan masyarakat kita. Ada banyak hal yang kadang-kadang tidak bisa kami lakukan di pemerintah daerah, ya kita kerjasama dengan pihak perusahaan. Kami sangat-sangat berterima kasih adanya beberapa perusahaan di sini, apalagi KHL, karena dengan adanya kontribusi KHL dengan kami khususnya di bidang kesehatan, kami lebih mudah untuk mencapai akses-akses yang susah. Yang dulu tuh kami nggak bisa sentuh warga yang ada di dalam perusahaan itu, karena ada perusahaan itu jadi mereka terbuka menjalin kerjasama. Bahkan tiap bulan kami ada posyandu rutin. Apalagi kemarin sempat COVID-19. Wah, sumbang sih dari perusahaan-perusahaan itu sangat-sangat berarti untuk masyarakat Sebuku khususnya. Dengan adanya akses jalan ini, jalan Trans Kalimantan ini yang menghubungkan wilayah Kalimantan sampai ke Sungai Ular, nah itulah mulai ada peningkatan Pak. Dulu kayak gula, tepung itu masih banyak kan dari Malaysia dulu. Sekarang dengan adanya akses jalan ini udah aman lah itu kan, untuk sembako itu saya anggap udah bagus. Jembatan ini menghubungkan Desa Melasu Baru, Desa Bebanas, Desa Lulu, dan Desa Sujau. Karena atas kerjasama antar masyarakat dengan perusahaan, sehingga bisa dilalui oleh masyarakat. Dari PT BHP
itu kita minta dengan pola alat ekskavator, dan masyarakat akan menyiapkan bahan material seperti kayu. Sudah berjalan dengan baiklah kami di sini. Pendidikannya, kesehatannya, walaupun juga mungkin ya selangkah demi selangkah kita akan dapatlah. Hal-hal yang ingin dikembangkan oleh perusahaan itu tetap melibatkan baik kita pemerintah daerah maupun masyarakat yang ada. Nah, sekarang kan lagi lahan sudah tidak ada, kan? Sawit juga sudah besar. Jadi kami dari perusahaan itu supaya dilakukan intensifikasi. Nah, artinya kita berupaya meningkatkan produksi dengan lahan yang sekarang terbatas. Kenapa? Lahan yang sama besarnya, tapi meningkat hasilnya. Karena luasan kita ini pulau, Pak. Luasannya itu tetap. Dan syukurnya sekarang aturan baru, regulasi terbaru itu mewajibkan perusahaan untuk mempunyai pengelola lingkungan yang bersertifikasi. Nah, jadi sekarang perusahaan digenjot untuk itu memenuhi persyaratan itu. Kalau kita sih menginginkan sebenarnya yang berinvestasi di Nunukan ini bisa ke tahap revenering lagi. Saat ini kan kita masih berupa CPO seperti itu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini ada 9 CPO ya yang tersebar di 20 perusahaan tadi itu. Nah, jadi ini yang coba kita dorong agar bagaimana ya mudah-mudahan mereka berniat juga untuk membuat reveneringnya di Nunukan. Untuk perkebunan untuk wilayah Nunukan ya kami berharap ya kami sama-sama dengan pabrik maupun kebun kita selalu bersinambungan, bergandengan tangan supaya dengan adanya pabrik maupun kebun wilayah Nunukan itu bisa maju lebih pesat juga demi kebaikan juga wilayah Nunukan, Kabupaten Nunukan. Menyangkut masalah keberadaan investasi atau mungkin kebun sawit terutama mungkin PT KHL Tirta Madu Group ya sudah akan baratnya ya berumah di sini, saya katakan saja ini, dan akan sudah tinggal di sini ya. Anggaplah perusahaan ini kita punya semua, masyarakat punyanya perusahaan, perusahaan punya masyarakat, itu sudah akan bagus, Pak. Mari kita sama-sama kita bangun ini wilayah ke depan, bagaimana sama-sama membangun daerah kita untuk masa depan bangsa, negara, dan juga kesejahteraan masyarakat. Itu intinya, Pak.